Baik, puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tema Stand Tall, berdiri teguh. Tema ini mengajak setiap kita untuk ketika kita menghadapi sebuah problem, permasalahan, menghadapi situasi yang mungkin itu sulit, maka tema ini memberikan kepada kita suatu dorongan untuk kita menghadapinya dan berdiri teguh. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh anugerah dan oleh karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan dan yang menopang kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yang bernama Daud. Mari buka bersama dengan saya dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37. Jika tidak ada keberatan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya membaca ayat-ayatnya yang genap. Jemaat sekalian membaca ayatnya yang ganjil. Ya. Bisa dibuka Alkitabnya atau bisa dilihat di screen yang di depan. Saya mulai. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi silakan ayat 33. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35 silakan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Silakan ayat 37. Dipersilakan duduk. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 17 ini, ada sebuah problem yang memberikan rasa cemas dan ketakutan, membuat tentara atau prajurit Israel di bawah pimpinan Raja Saul mengambil posisi untuk lari. Selama 40 hari ya, mereka mengatur barisan pada pagi hari dan pada sore hari kemudian tampil ya seorang yang seperti profilnya di slide berikut ini ya. Tingginya namanya adalah Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta 0,45 meter atau 45 cm. Jadi sekitar 2,7 tambah sehasta ya. Sehasta kira-kira 20 sampai 23, hampir 3 meter. Jadi tinggi besar saudara ya. Kemudian sudah tinggi besar, dia mengenakan perlengkapan perang yang lengkap. Itu ada ketopong tembaga, kemudian dia baju sirah yang bersisih, kemudian ada kasut dari tembaga, belum lagi kemudian dia dengan lembing dan tombak dan pedang saudara. Jadi ketika dia tampil, dia membuat suatu aturan seperti ini. Dia menjadi wakil daripada Filistin dan silakan kemudian dari Israelnya mengirim 1 orang. Dan kalau yang utusan atau wakil dari Israel itu bisa mengalahkan dia, maka orang Filistinnya akan takluk dan menjadi hamba daripada Saul. Tapi sebaliknya kalau si Goliat ini bisa menundukkan, mengalahkan wakil daripada Israel, maka sebaliknya Israel lah yang harus tunduk. Dan dia meneror 40 hari saudara. Dan apa yang menjadi respon daripada Saul dan orang Israel? Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dan ayat 24 dikatakan begini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayatnya yang ke-24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bulan yang lalu kita belajar tentang bagaimana iman mengalahkan ketakutan. Dan ini situasi ketakutan dialami oleh para prajurit. Dialami oleh Saul. Dan kemudian muncul seseorang saudara yang bisa mengalahkan ketakutan, yang bisa menjadi wakil saudara dari Israel, dan dia bisa memenangkan pertempuran. Dia bisa berdiri teguh saudara. Dan biar kiranya
ini menjadi suatu motivasi, suatu kebenaran yang dapat kita pakai di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya yakin saudara, kalau Israel punya Goliat yang menjadi ancaman yang harus dihadapi, maka setiap kita, tanda petik saudara, bisa punya Goliat di dalam kehidupan kita. Mungkin itu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di secara ekonomi dan lain sebagainya saudara. Maka kita bisa menggunakan apa yang dilakukan oleh Daud sebagai cara untuk kita mengatasi setiap problem, masalah, tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Karena kita setelah ini ada perjamuan, kemudian ada kesaksian Summer Mission, jadi saya persingkat untuk waktu khotbah ini. Hal yang pertama adalah mempunyai pengalaman. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34, 35 sampai 37 dikatakan begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi tidak dengan tiba-tiba Daud itu memiliki suatu keberanian, memiliki suatu iman untuk menghadapi Goliat. Karena sebelumnya dia sudah punya pengalaman saudara di dalam kehidupannya saudara. Dan ini adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebab ketika dihadapi ancaman dari singa dan dari beruang, dikatakan bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Jadi dia membangun sebuah kehidupan dengan integritas bersama dengan Tuhan sekalipun gak ada orang yang lihat saudara. Kerohanian kita tidak bisa dinilai berdasarkan aktivitas rohani kita. Tapi terkadang kerohanian kita harus dibangun di tempat-tempat yang sunyi secara kita pribadi dengan Tuhan saudara. Dan saya yakin ketika kita mengalami problem, pergumulan, mengalami tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita di masa lalu, seharusnya itu menjadi suatu landasan buat kita untuk memegang keyakinan kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan pernah menolong kita, bahwa Tuhan pernah menyatakan Dia Jehovah Rafa, Dia menyatakan sebagai Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Harusnya saat kita menghadapi situasi yang lebih berat, situasi yang mungkin levelnya lebih meningkat dibanding pengalaman sebelumnya, harusnya kita tidak perlu untuk goyah saudara. Kita tetap berdiri karena Tuhan yang sama saudara, yang telah menolong kita kemarin, tahun-tahun sebelumnya, pasti akan menolong setiap kita apabila kita memiliki keyakinan dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Amin saudara. Jadi Daud itu punya pengalaman saudara yang tidak dilihat oleh banyak orang. Jadi tidak kemudian muncul begitu saja, karena ada perjalanan kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Dan yuk mari setiap kita membangun suatu kehidupan dengan Tuhan saudara. Amin saudara. Waktu-waktu pribadi kita dengan Dia, sehingga saat kita menghadapi situasi, kita tetap berdiri teguh saudara. Amin saudara. Yuk yakinkan kiri kanan, berdiri teguh. Ada pernyataan seperti ini, pengalaman adalah guru yang terbaik saudara. Jadi kalau kita ini bisa memiliki pengalaman-pengalaman, jadikanlah itu sebagai guru bagi kita saudara. Sebagai sebuah pengalaman, agar kita tidak tersandung kepada hal yang sama. Mungkin saat pengalaman di masa lalu membuat kita agak terjatuh saudara, tergelincir, dan jadikanlah itu supaya tidak tergelincir di dalam persoalan yang sama. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, bahwa Daud itu tahu siapa dia, tahu siapa bangsanya, dan tahu siapa Tuhannya saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36 dikatakan begini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Minggu yang lalu ketika kita bicara tentang Yonatan mengungkapkan hal yang sama. Kita akan maju kepada tentara Filistin, yaitu orang yang tidak bersunat. Kenapa kemudian kalimat tidak bersunat ini menjadi penting sekali? Karena ini menunjukkan kepada suatu jati diri daripada keturunan Abraham, Ishak dan Israel. Bahwa mereka memiliki covenant, mereka memiliki ikatan perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka, membuat mereka menjadi umat kesayangan Tuhan, membuat mereka sebagai bangsa pilihan. Dan kalau Tuhan di pihak mereka, nggak akan terkalahkan, saudara. Jadi ini yang dikatakan, ini bangsa yang tidak punya ikatan perjanjian, tidak punya covenant, bukan pilihan Tuhan. Kamilah pilihan Tuhan. Jadi dia tahu jati dirinya dia, saudara. Dia tahu bahwa bangsanya adalah umat pilihan Allah. Dan berulang-ulang saya mau katakan bahwa orang Israel tidak akan terkalahkan oleh siapapun sepanjang mereka hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak peduli mau seberapa hebatnya, seberapa lengkapnya persenjataan daripada musuh, tak akan terkalahkan, saudara. Kita lihat bagaimana di minggu yang lalu saya bicara tentang Yonatan dan pembawa senjatanya, saudara. 2 orang, saudara. Sementara pasukannya dihadapi 3.000 kereta, 6.000 kavaleri atau pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi laut. Tapi bisa kalah, saudara, hanya dengan 2 orang. Karena apa? Tuhanlah yang berperang, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, seng ada lawang, saudara. Amin, saudara. Yuk katakan lagi, yakinkan kiri kanan. Kalau Tuhan di pihakku, seng ada lawang. Orang Israel itu hanya kalah, sudah. Hanya kalah apabila mereka berdosa. Apabila mereka membelakangi Tuhan. Apabila mereka memberontak. Makanya kalau kita lihat Bileam, saudara, seorang nabi, pertamanya nabi, memberi nasihat kepada Balak. Pertama kan disuruh untuk menyumpahi, tapi yang keluar kan selalu berkat. Akhirnya Bileam ini memberikan nasihat kepada Balak supaya buat orang Israel itu berdosa kepada Tuhan. Maka mereka akan kalah. Jadi sepanjang orang Israel itu berpegang sepenuhnya kepada Tuhan, hatinya berpaut, Tuhan akan menjadi panglima pasukan dan yang akan berperang bagi Israel. Dan setiap kita juga harus tahu jati diri kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang kudus. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Jadi yuk pastikan bahwa setiap kita telah keluar dari kegelapan, amin saudara, kepada terangnya yang ajaib. Dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan selalu akan memberikan kemenangan. Asal setiap kita terus berpaut kepada Kristus. Asal kita terus melakukan apa yang Dia perintahkan, menjauhi segala larangan. Maka selalu kita akan mengalami kemenangan. Di setiap problem, di setiap tantangan, di setiap perjalanan kehidupan kita. Yang mungkin kita mengalami persoalan-persoalan di berbagai aspek kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Mari kita lihat yang berikutnya, saudara. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-45, saudara. Dari 1 Samuel 17 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Apa senjata yang dibawa oleh Daud, saudara? Nama Tuhan, saudara. Sekalipun dia punya perlengkapan ya, katapel ya, alih-alih, saudara. Yang kemudian dia mengambil 5 batu ya dari dasar sungai, saudara. Tapi dia datang dengan apa? Dengan senjata nama Tuhan. Amin, saudara. Dan kita lihat, saudara, kenapa Daud itu begitu yakin dengan Tuhan saat dia menghadapi, saat dia dibawa kepada Saul. Bukankah Saul mencoba untuk mengenakan perlengkapan senjatanya, perlengkapan perangnya? Bukan. Ketika dipakaikan bajunya, saudara ya, baju perang,
Maka kegedean saudara, mau perang saja begitu harus berupaya untuk membawa baju itu saudara. Dikasih perisai, dia cuma ngomong Tuhanlah perisaiku saudara. Jadi setiap kita harus memiliki keyakinan saudara. Di dalam Efesus pasal 6 saudara, kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 17, ada perlengkapan senjata yang harus kita kenakan. Amin saudara. Ketopong keselamatan, perisai iman, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan satu hal lagi yaitu pedang roh. Itu apa saudara? Firman. Maka setiap kita harus mengenakan selengkap senjata ini untuk kita itu bisa tahan dan teguh berdiri menghadapi setiap ujian, setiap cobaan, tantangan apapun yang mencoba untuk menjatuhkan dan membuat kita kalah dalam pertandingan iman ini saudara. Tapi kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah, mau persoalannya sebesar Goliat, mau persoalannya begitu seperti gunung saudara, setiap kita akan cakap untuk melewatinya. Amin saudara. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang berikutnya, ini hal yang ketiga, hal yang ketiga. Dan ini hal yang berikutnya, maju bukan mundur, peduli bukan membiarkan. Di dalam ayatnya yang ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita tahu bahwa dari pembacaan tadi, prajurit bahkan Saul sendiri mengalami ketakutan, dan setiap kali raksasa itu muncul saudara, mereka lari saudara. Saat persoalan besar, saya mau katakan jangan lari saudara, tapi harus hadapi saudara. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin saudara. Daud bisa saja kemudian membiarkan atau tidak peduli saudara dengan situasi itu. Ya, ketika prajurit Israelnya lari, dia bisa saja ya sudah biarkanlah mereka lari. Saudara. Toh dia disuruh oleh ayahnya hanya untuk mengantar makanan saudara. Jadi jobnya dia mengantar makanan, tapi dia melihat suatu kebutuhan bahwa dia perlu tampil, dia punya pengalaman. Jangan dibiarkan situasi yang seperti ini, harus ada perwakilan dari Israel untuk menghadapi Goliat, supaya bisa menghindarkan cemooh, saudara. Karena ini kan orang raksasa ini kan mengolok-olok, mencemooh barisan Allah yang hidup. Kalau kemudian nama Tuhan dipermalukan, masa setiap kita tidak ada gerakan untuk mengobarkan kasih karunia Tuhan dan menyampaikan bahwa Tuhan itu dahsyat dan besar, saudara. Jadi ada kepedulian, dan saudara, dia memilih untuk maju. Gambar berikutnya menyatakan suatu kepedulian. 2 minggu yang lalu terjadi peristiwa kebakaran atas kapal yang dari Talaut ke Manado saudara. Dan terjadi kebakarannya di perairan dekat dengan Pulau Gangga dan Talise. Itu dari salah satu kamar saudara. Saya sedikit bersenda gurau karena nama kapalnya ini Barcelona saudara. Itu kalau di bagian haluannya itu ada logo Barcelona memang saudara. Logo Barcelona di depan haluannya saudara ya. Jadi itu ada gambar logo besar. Jadi bukan karena kotanya, tapi karena FC Barcelonanya saudara. Jadi nama itu kapalnya ada banyak saudara. Barcelona 1, 2, 3 sampai 5 saudara. Saya sambil bersenda gurau dengan seseorang saudara. Saya katakan begini, ini kemungkinannya dari fans Madrid saudara yang membakarnya. Karena kan mereka saingan, apalagi tahun di dalam kompetisi sebelumnya kan dihajar habis saudara. Bersenda gurau saudara. Jadi mari kita kembali ke soal kepedulian saudara. Ada 500 lebih saudara penumpangnya yang tercatat di manifestnya hanya 280. Dan dalam tanda petik saudara ya, bersyukur bahwa peristiwanya terjadi siang hari. Di tengah gelombang yang begitu tenang dan ada kelihatan pulau. Itu kalau tidak ada pulau itu sepertinya seorang bisa kehilangan pengharapan saudara. Dan berarti bisa lebih cepat untuk dijangkau. Dan itu saat sedang pas pengucapan itu. Jadi ada di salah satu rumah saudara lagi makan begini, tiba-tiba ada video ya, lagi live saudara ya.
siaran langsung. Orang semua sudah berada di posisi di laut, saudara ya, dengan pelampung yang berwarna oranye. Sementara kemudian kapalnya tuh terbakar hebat dengan kepulan asap hitam pekat, saudara. Dan yang luar biasa yang menjadi pahlawan adalah para nelayan, saudara. Mereka melihat asap dari lautan itu sudah pertanda terjadi insiden dan butuh pertolongan. Tanpa melalui birokrasi, tanpa melalui ada surat terlebih dahulu, mereka tergerak dengan kepedulian, saudara, untuk menolong. Dan mereka dengan cepat mengangkat setiap orang yang ada di perairan. Nah, kalau sudah menjadi lebih malam akan lebih sulit bukan untuk mencari setiap mereka yang ada di perairan. Apalagi kalau arusnya bergerak, saudara. Biasanya kan menjelang sore, saudara. Mau malam itu arus bisa menjadi lebih kuat, saudara. Itu kalau dibawa ke Laut Sulawesi atau ke Pasifik, saudara, karena kemungkinan itu akan lebih banyak korban. Tanpa mengurangi rasa duka cita, dari 500 lebih itu hanya 5 yang menjadi korban, saudara. Itu karena apa? Kepedulian. Maka saya mendorong untuk setiap kita seperti Daud yang peduli dengan situasi. Demikian para nelayan yang menolong dengan peduli mereka mengangkat setiap orang yang menjadi korban di perairan dari kapal Barcelona yang terbakar itu. Demikian setiap kita harus memiliki kepedulian terhadap siapa, saudara? Terhadap mereka yang akan terhilang, terhadap mereka yang akan binasa, atau kepedulian terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Amin, saudara. Kemudian hal yang terakhir, setelah itu kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Hal yang berikutnya adalah setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita pada intinya akan berpusat untuk memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita harus mengembalikan pujian kepada Tuhan. Amin, saudara. Supaya Tuhan itu dimuliakan. Dan ini perkataannya Daud ini dia belum memenggal kepala atau membunuh Goliat, saudara. Tapi dia sudah deklarasi bahwa dia maju akan mengalahkan Goliat, memberikan mayatnya, bahkan mayat tentara Filistin, kepada burung-burung di udara, agar seluruh dunia tahu bahwa Israel memiliki Tuhan. Dan demikian setiap kita, saudara, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan, dan Tuhan menolong kita, baiklah setiap kita bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya akan selesai di slide berikut, saudara. Ini adalah seorang petinju dari kelas berat ringan. Kemudian dia pindah menjadi kelas berat, saudara ya. Peristiwanya terjadi November 1996, saudara. Itu hari Minggu, saya masih belum bertobat itu, saudara. Jadi nonton, saudara, pertandingannya menghadapi seorang yang dijuluki sebagai si leher beton, manusia badak, dan strateginya adalah seruduk, saudara. Jadi dia memegang rekor sebagai petinju juara kelas berat termuda, saudara. Namanya Mike Tyson. Kemudian dia menjadi pemegang rekor sebagai juara untuk 3 organisasi tinju yang berbeda, ya. IBF, saudara, WBC dan WBA, saudara ya. Jadi dia yang kuasai dengan usia muda. Dia memegang rekor itu. Dan kalau setiap kali dia bertanding, saudara, pertanyaannya bukan apakah dia menang apa kalah. Dia akan bisa menang KO di ronde berapa, saudara. Bahkan petinju yang hebat lainnya namanya Michael Spinks, saudara, dihajar hanya 91 detik, saudara. 1 menit 31 detik. Hanya 1 ronde, karena 1 ronde itu 3 menit, saudara. Dan di November 96 itu, saudara ya, tidak ada yang menjagokan di kompleks kami, saudara ya. Ketika nonton, tidak ada yang menjagokan Evander Holyfield.
Kecuali satu aja saudara. Jadi satu yang menjagokan. Jadi semuanya kumpul rame-rame laki-laki semuanya di salah satu rumah dan hanya satu. Karena dia selalu gini, kalau kebanyakan orang, ya orang ini saudara, kalau kebanyakan orang, kalau nonton sesuatu, misalnya tinju, kalau kebanyakannya sudah berpihak kepada petinju A, maka dia akan memilih untuk menjagokan petinju B. Jadi hanya satu orang. Tapi begitu dia tampil dengan mengenakan celana pendeknya, tertulis Filipi 4 ayat 13. Tiba-tiba saudara semuanya langsung mendukung saudara, mendukung Evander Holyfield. Dan apa yang terjadi saudara? Dihajarlah Mike Tyson KO di ronde 11 saudara. Dan dalam wawancara, ini bisa di media sosial ada banyak saudara ya kesaksiannya dia. Bagaimana kemenangannya itu memasyurkan nama Tuhan. Bagaimana kemenangannya itu dia deklarasikan. Itu semua karena Tuhan saudara. Hari ini saya mau mengajak setiap kita saudara untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Daud saudara. Membangun suatu kehidupan yang berintegritas. Bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Di rumah doa, di kamar. Ketika kita membangun suatu kehidupan yang karib dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita. Bukankah Daud yang berkata, Tuhan adalah kota benteng. Tuhan adalah menara perlindunganku. Tuhan adalah kekuatanku. Dan demikian banyak sekali mazmur yang menyatakan tentang bagaimana hubungan karibnya dengan Tuhan. Sehingga dia dapat membangun satu kehidupan dengan jati diri yang berintegritas. Ini yang menjadi dasarnya saudara. Sehingga saat kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang bisa teguh berdiri, tidak goyah. Karena ada Tuhan yang menopang setiap kita. Tetap bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara perlindungan bagi setiap kita. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus dan semua para pemain musik untuk maju ke depan. Siapkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.